Mengapa kamu tinggal di penjara, ketika pintunya terbuka lebar? Para nabi menerima semua penderitaan dan mempercayainya. Karena air tidak pernah takut akan api. Depresi Anda terkait dengan kekurangan ajaran, dan penolakan Anda untuk memuji. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Segala sesuatu yang dibuat indah, dan indah dibuat untuk mata orang yang melihat. Abaikan mereka yang membuatmu takut dan sedih, yang menurunkanmu kembali ke arah penyakit dan kematian. Ada lilin di hatimu, siap untuk dinyalakan. Ada kekosongan dalam jiwa Anda, siap untuk diisi. Anda merasakannya bukan? Kata-kata adalah dalih. Ikatan batinlah yang menarik satu orang ke orang lain, bukan kata-kata. Perpisahan hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata mereka. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, tidak ada yang namanya perpisahan. Bakar hidupmu, carilah mereka yang mengipasi apimu. Aku tahu kamu lelah, tapi ayolah, ini jalannya. Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Dan begitulah, baik iblis maupun roh malaikat, memberi kita objek keinginan, untuk membangkitkan kekuatan pilihan kita. Dimanapun Anda berada, dan apapun yang Anda lakukan, jatuh cintalah. Saya ingin bernyanyi seperti burung bernyanyi, tidak khawatir tentang siapa yang mendengar, atau apa yang mereka pikirkan. Ketika dunia mendorong Anda ke lutut Anda berada dalam posisi yang sempurna untuk berdoa. Jalani hidup seolah-olah semuanya dicurangi untuk kebaikanmu. Aku bukan rambut ini, aku bukan kulit ini, aku adalah jiwa yang hidup di dalam. Jadilah penuh kesedihan, agar kamu menjadi bukit sukacita. Menangislah, agar kamu tertawa terbahak-bahak. Jual kepintaranmu, dan beli kebingungan. Kecerdasan hanyalah pendapat, kebingungan membawa pengetahuan intuitif. Jangan khawatir, pikirkan siapa yang menciptakan pikiran. Biarkan diri Anda, diam-diam ditarik oleh tarikan aneh, dari apa yang benar-benar Anda sukai. Itu tidak akan menyesatkanmu. Kamu belum tahu, cahayamulah yang menerangi dunia. Cinta adalah jembatan, antara kamu dan segalanya. Carilah kebijaksanaan, yang akan melepaskan ikatanmu. Carilah jalan, yang menuntut seluruh keberadaanmu. Menarilah, sampai kamu menghancurkan dirimu sendiri. Ini jalanmu, dan milikmu sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersamamu, tetapi tidak ada yang bisa berjalan untukmu. Kamu bukan setetes air di lautan. Anda adalah seluruh lautan, dalam setetes. Ketika Anda mulai berjalan di jalan, jalan muncul.
Apa yang menyakitimu, memberkatimu. Kegelapan adalah lilinmu. Satu-satunya kecantikan yang abadi, adalah kecantikan hati. Alam semesta tidak berada di luar Anda. Lihatlah ke dalam diri Anda, semua yang Anda inginkan, Anda sudah ada. Tutup matamu, jatuh cinta, tetap di sana. Capailah kesempurnaan dirimu sendiri, sehingga kamu tidak jatuh ke dalam kesedihan, dengan melihat kesempurnaan pada orang lain. Apa yang ditanam dalam jiwa setiap orang, akan bertunas. Setiap saat api berkobar, itu akan membakar 100 selubung, dan membawamu 1000 langkah menuju tujuanmu. Jika cahaya ada di hatimu, kamu akan menemukan jalan pulang. Ada bidang di suatu tempat, di luar semua keraguan dan perbuatan salah. Aku akan menemuimu di sana. Pastikan bahwa dalam agama cinta, ada yang beriman dan tidak beriman. Cinta merangkul semuanya. Diam adalah bahasa dewa, yang lainnya, adalah terjemahan yang buruk. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan. Karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama, kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri. Yang terkadang membantuku, dan terkadang menentangku. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu, dan untuk keimanan yang baik, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Sementara sabar, bisa membuat seorang budak menjadi raja. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya, untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.
Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama, itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Pati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadah. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup, maupun sesudah dia meninggal dunia. Cinta hanyalah istilah belaka. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Seorang lelaki yang berakhlak buruk menzolimi dirinya sendiri. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati, dan bahkan menambah ke segala hal. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu, belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian, itu alamat kemalangan besar. Jadikan kematian itu hanya pada badan. Karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain. Atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu, dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini, disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya. Karena perilaku buruk, dan kebodohan mereka. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Seseorang tidak peka terhadap kenikmatan kemakmuran, sampai dia merasakan kesulitan. Tujuan tanpa kekuatan, hanyalah kelemahan dan penipuan, dan kekuasaan tanpa tujuan, hanyalah kesia-siaan. Urusan berhasil dengan kesabaran, dan dia yang tergesa-gesa, jatuh. Jangan berteman dengan penjaga gajah, jika Anda tidak punya ruang untuk menghibur gajah. Bukanlah kebajikan untuk mendapatkan seluruh dunia, dapatkan saja hati satu orang. Jika Anda tidak tahan disengat, jangan masukkan tangan Anda ke dalam sarang kalajengking. Tidak ada yang melempar batu ke pohon yang tandus.
Sabar, semua hal sulit sebelum menjadi mudah. Jika saya melihat orang buta di dekat sumur, adalah kejahatan bagi saya untuk tetap diam. Mawar dan duri, kesedihan dan kegembiraan, dihubungkan bersama. 10 pengemis bisa tidur di satu permadani. Tetapi 2 raja, merasa tidak nyaman di satu negara. Setiap daun pohon menjadi halaman buku. Begitu hati terbuka, dan telah belajar membaca. Saya menangis karena saya tidak punya sepatu, sampai saya bertemu dengan seorang pria, yang tidak punya kaki. Siapapun yang tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kebijaksanaan. Tidak ada yang lebih baik, bagi orang bodoh selain diam, jika dia sadar akan hal ini, dia tidak akan bodoh. Jika penyelam selalu memikirkan hiu, dia tidak akan pernah menyentuh mutiara. Setiap kali Anda berdebat dengan orang lain, yang lebih bijak dari diri Anda sendiri, agar orang lain dapat mengagumi kebijaksanaan Anda, mereka akan menemukan ketidaktahuan Anda. Dia yang menjadi budak perutnya, jarang menyembah Tuhan. Seorang siswa yang belajar tanpa keinginan, adalah seekor burung tanpa sayap. Hati yang mulia, akan menolak kebahagiaan, yang dibangun di atas kemalangan orang lain. Seorang musafir tanpa pengamatan, adalah burung tanpa sayap. Ketika perut kosong, tubuh menjadi roh, dan ketika penuh, roh menjadi tubuh. Apapun yang membuat kesan di hati, tampak indah di mata. Aku takut akan Tuhan, dan selain Tuhan, aku paling takut pada mereka, yang tidak takut padanya. Sedikit demi sedikit, dikumpulkan bersama, menjadi banyak. Tumpukan di lumbung terdiri dari biji-bijian tunggal, dan jatuh membuat genangan. Barang siapa yang memperoleh ilmu, tetapi tidak mengamalkannya, maka seperti orang yang membajak, tetapi tidak menanam. Apapun yang dihasilkan dengan tergesa-gesa, akan sia-sia. Taman adalah kesenangan bagi mata, dan penghiburan bagi jiwa. Yang dicintai oleh Yang Maha Kuasa adalah orang kaya, yang memiliki kerendahan hati orang miskin, dan orang miskin, yang memiliki kemurahan hati orang kaya. Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan. Engkau budak dari apa yang kau serakahi. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaat melimpah. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu, setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa. Karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan.
Bisa jadi kamu bukan orang yang benar-benar baik. Kamu kelihatan baik hanya karena kamu di antara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu. Engkau lebih membutuhkan belas kasihnya ketika taat, daripada ketika bermaksiat. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada. Sebaik-baik waktumu, adalah saat engkau menyadari kekuranganmu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Siapa yang merasa dirinya tawadu, berarti ia sombong. Karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, mengungkapkan segala apa yang disaksikannya, dan menyebut segala apa yang diketahuinya, maka ketahuilah, bahwa itu tanda-tanda kejahilan atau kebodohan pada dirinya. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Sebab segala sesuatu yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak akan sempurna. Seseorang tidak disebut mencintai, kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai. Namun orang-orang yang betul-betul mencintai, ialah orang yang mau berkorban untukmu. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu, adalah bukti ketidakjujuranmu, dalam menghambakan diri kepada Allah. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Di antara tanda matinya hati adalah, tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan. Dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Lipatan hakiki adalah, kau melipat jarak dunia sehingga kau melihat akhirat lebih dekat ketimbang dirimu sendiri. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah, kurangnya ar-raja atau rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, maka ketahuilah, bahwa Dia hendak membukakan pintu kemesraan dengannya. Persahabatanmu dengan orang awam yang tidak merestui hawa nafsunya lebih baik, dibandingkan persahabatan dengan pemuka agama yang merestui nafsunya. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab, apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Kau tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya. Jika kau telah menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. Amal yang kosong dari ikhlas, sama sekali tidak berarti, bagaikan jasad tanpa ruh. Keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan setiap amal bermakna. Menunda beramal salih untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang, termasuk tanda kebodohan jiwa. Kelezatan hawa nafsu yang sudah bersarang di kalbu merupakan penyakit kronis. Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya. Sedangkan orang yang berakal, akan berpikir apa yang akan dilakukan Allah kepadanya. Beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu adalah,
karena bermacam-macamnya kondisi spiritual yang datang di dalam hati. Jika kau tidak ingin dipecat, jangan memangku jabatan yang tidak kekal. Jangan kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tetapi tuntutlah dirimu, karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. Maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu, hingga engkau menjadi butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong, atau membanggakan dirimu. Pada setiap tarikan nafas, terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Tatkala berkurang apa yang membuatmu senang, maka berkuranglah pula apa yang kau sedihkan. Bila mana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi. Tak ada yang sulit, jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang mudah, jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri. Orang yang beramal tanpa ilmu, seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu, hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Sifat terbaik yang bisa dimiliki orang beriman adalah memaafkan. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bagian dari dirimu pun mengiringi. Al-Quran telah mengungkap penyakit kita dan menunjukkan obatnya. Penyakit kita ialah dosa, dan istighfarlah obatnya. Jangan hanya duduk diam, karena sesungguhnya maut sedang mencarimu. Juallah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di keduanya. Barang siapa yang berusaha menyaingi agamamu, maka berkompetisilah dan kalahkan dia. Dan barang siapa yang berusaha menyaingi duniamu, maka biarkanlah dia dengan dunia. Jangan membenci musibah yang menimpamu. Karena apa yang kamu benci, bisa jadi penyebab solusi bagimu. Dan apa yang kamu sukai, bisa jadi penyebab kehancuranmu. Tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya, dari awal sampai akhirnya. Kecuali seperti seorang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya, apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar bangun. Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang ialah, Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan, sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya lebih ketat dibanding seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Seorang mukmin itu melakukan ketaatan namun dia khawatir. Adapun orang fajir, melakukan kemaksiatan dan dia merasa aman. Barang siapa mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya dia telah memuji dirinya. Dan hal itu adalah salah satu tanda riya. Perbaiki yang tersisa bagimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu.
Orang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, demikian juga orang lain melihatnya kecil. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, melihat Al-Quran sebagai surat cinta dari Rabb-nya. Direnungi malam hari, diamalkan siang harinya. Pilihlah lelaki yang baik agamanya. Jika marah tidak menghina, dan jika cinta akan memuliakan. Sesungguhnya, jika Allah langsung menghukum semua makhluk yang berdosa, dengan memutus rezekinya, niscaya semua manusia di bumi ini sudah habis binasa. Siapa yang tidak menjaga lisannya, maka ia tidak bisa memahami agamanya. Engkau mengejar dunia dan segala kenikmatannya. Padahal dunia adalah hukuman bagi Nabi Adam. Seandainya perkataan setiap orang itu jujur dan amalannya baik, ia bisa saja menjadi orang yang merugi. Orang-orang berkata, bagaimana bisa merugi? Hasan al-Basri menjawab, ia merugi ketika ia kagum dengan dirinya sendiri. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan, selama dia mampu menasehati dirinya sendiri. Dan selalu menghisap dirinya sendiri. Seandainya bukan karena ulama, maka manusia akan menjalani kehidupan seperti binatang. Tetaplah berbuat baik pada orang yang berbuat jelek padamu. Jika tidak bisa, maka jangan sampai engkau berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padamu. Ketahuilah, bahwa kamu tidak mampu mencintai Allah, sampai kamu mencintai menaatinya.